Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ginanti Jamil. Saya dari kelas A2, Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuktian hukum Ohm yang akan dibuktikan oleh beberapa percobaan yang telah saya dan teman-teman saya lakukan. Nah, sebelum masuk ke percobaan, saya akan mengenalkan terlebih dahulu apa itu hukum Ohm dan siapakah penemu hukum Ohm itu. Hukum Ohm diberi nama Ohm dikarenakan penemunya bernama George Simon Ohm. Hukum Ohm dicetuskan pertama kali oleh George Simon Ohm pada tahun 1827. George Simon Ohm merupakan seorang fisikawan Jerman yang banyak mengemukakan teori di bidang elektrisitas. Adapun pengertian hukum Ohm yaitu hukum dasar yang menjelaskan bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan tegangan yang didapatkannya, tetapi arus berbanding terbalik dengan hambatannya. Arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar disebabkan karena adanya perbedaan tegangan atau beda potensial yang terjadi di antara dua titik dalam penghantar. Nah, arus listrik ini terjadi pada rangkaian tertutup, misalnya TV, kulkas. Nah, hukum Ohm sendiri dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat kita menyalakan lampu. Hukum Ohm memiliki rumus, yaitu V sama dengan R dikali I. Dengan V yaitu tegangan dengan satuannya volt, R yaitu hambatan satuannya ampere, dan I yaitu besar arus listrik. Jika kita akan menghitung besar arus listrik, maka bisa menggunakan rumus itu dengan I sama dengan V dibagi R. Nah, tujuan dalam percobaan ini yaitu yang pertama itu agar kita tahu bagaimana cara mengukur tegangan menggunakan multimeter, dan yang kedua agar kita tahu bagaimana cara mengukur arus menggunakan multimeter. Alat dan bahan yang harus disiapkan untuk melakukan percobaan ini yaitu yang pertama multimeter, yang kedua power supply, yang ketiga kabel mel, yang keempat resistor, yang kelima breadboard, yang keenam alat tulis, yang ketujuh kalkulator, dan yang terakhir lampu LED. Percobaan pertama yaitu kita akan mengukur tegangan menggunakan power supply dan multimeter. Yang pertama kita siapkan power supply, multimeter, kabel, resistor, LED, dan breadboard. Lalu kita rangkai kabel, resistor, LED pada breadboard. Setelah itu, nyalakan power supply dan multimeternya, dan multimeter diatur ke mode pengukuran yang sesuai untuk mengukur tegangan, yaitu kita akan memilih mode voltmeter atau V. Lalu, hubungkan kabel merah multimeter ke titik dalam rangkaian di mana kita akan mengukur tegangan, dan kabel hitam multimeter ke titik referensi 0. Setelah itu, layar multimeter akan menunjukkan tegangan di titik yang diukur. Lalu, step yang terakhir yaitu ubahlah watt pada power supply sesuai yang ditetapkan. Untuk percobaan yang kedua, kita akan mengukur arus. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, lalu rangkai kabel, resistor, dan LED pada breadboard, dan jangan lupa untuk menyalakan power supply dan multimeternya. Nah, untuk mengukur arus, kita pilih mode amperemeter atau A. Setelah itu, putuskan rangkaian pada salah satu titik dan hubungkan multimeter dalam seri dengan sirkuit tersebut. Multimeter diatur ke mode pengukuran arus yang sesuai, maka nanti layar multimeter akan menunjukkan arus yang mengalir melalui rangkaian. Setelah itu, jangan lupa catat hasilnya.
Percobaan yang ketiga yaitu mengukur resistor. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, lalu rangkai kabel, resistor, dan LED pada breadboard, dan nyalakan power supply serta multimeternya. Setelah itu, untuk mengukur resistansi, kita pilih mode ohmmeter. Setelah itu, pastikan rangkaian tidak terhubung dengan sumber tegangan. Hubungkan probe multimeter ke dua ujung resistor yang ingin diukur. Maka, layar pada multimeter akan menunjukkan resistansi resistornya. Setelah itu, catat hasilnya berapa. Nah, setelah kita melakukan ketiga percobaan tadi, kita akan mendapatkan sebuah hasil. Kita akan mendapatkan hasil arus listrik menggunakan multimeter. Misalnya, nomor 1, kita mempunyai tegangannya 3, resistansinya 99, maka arus listrik yang didapat menggunakan multimeternya itu 1,49. Selain menggunakan multimeter, kita juga menghitung arus listrik menggunakan rumusnya. Rumus untuk menghitung arus listrik yaitu V dibagi R, yaitu 3 dibagi 99. Hasilnya 0,03 dan mempunyai error 0,49. Begitupun seterusnya. Nah, kita telah melakukan ketiga percobaan tadi, kita juga telah mendapatkan hasilnya, maka analisis dari ketiga percobaan tadi yaitu dalam pembuktian hukum Ohm, kita dapat mengukur tegangan pada titik yang berbeda dalam suatu rangkaian dengan menahan resistansi konstan. Selain itu, kita juga dapat mengganti resistor dengan salah satu nilai yang berbeda dan mengukur tegangan dan arus yang sesuai. Jika hasil pengukuran menunjukkan bahwa perbandingan tegangan terhadap arus konstan pada setiap percobaan, maka hal tersebut mendukung validitas hukum Ohm. Rasio ini harus sama dengan nilai resistor di sirkuit. Singkatnya, menggunakan multimeter untuk mengukur tegangan, arus, dan resistansi dalam rangkaian sederhana dapat membantu mendemonstrasikan hukum Ohm. Konsistensi rasio tegangan terhadap arus pada setiap pengukuran akan menunjukkan validitas hukum Ohm dalam rangkaian. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai pembuktian hukum Ohm yang dibuktikan oleh 3 percobaan tadi. Dan terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa kembali.